فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjut pembacaan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita pengisahan Allah Subhanahu wa taala, mana tauhid merupakan hak Allah yang disebut dari hamba-hambanya. Sebuah tulisan yang luar biasa mengkaji tentang pemurnian tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Pada pertemuan malam terakhir kita telah mengambil awal dari bab yang ke-7 yang berbunyi maja'a fi ruqa wa tama'im. Apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Setelah pembacaan landasan hukum dalam bab ini sekaligus keterangan sendiri dari penulis, arti kata dari ruqyah, arti kata dari tamimah atau tama'im, akan kita dapati nanti dari masail terulang. Inti dari bab ini bahwasanya keterkaitan dengan judul bab yang sebelumnya. Pada judul bab yang ke-6 beliau memvonis pasti mengenakan gelar atau benang atau yang semisal dengan keduanya dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menangkalnya adalah kesyirikan. Namun pada bab ini beliau tidak memvonis dikarenakan dalamnya terdapat perselisihan para ulama. Kapan sesuatu tersebut dikatakan kesyirikan, atau kapan ruqyah dikategorikan kesyirikan, kapan tamimah dikategorikan kesyirikan atau tidak. Beberapa landasan hukum yang beliau bawakan dalam bab ini, paling pertama adalah riwayat muttafaqun alaih, hadisnya Abu Bashir Al-Ansari, disusul dengan hadisnya Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Demikian lagi dengan hadisnya Abdullah bin Ukaim, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian datang dari kisah Ruwaifi, riwayat Imam Ahmad. Demikian juga riwayat Waqi' dari Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Terakhir perkataannya Ibrahim An-Nakhai, murid dari Ibnu Mas'ud, menisbahkan bahwa Ibnu Mas'ud memakruhkan tamimah secara keseluruhan, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari selain Al-Qur'an. Setelah pembacaan landasan hukum kita akan masuk pada masail. Ungkapan tentang poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab beserta dari dalilnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, fihi masail. Dalam bab ini terdapat poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, tafsirur ruqa wat tama'im. Tafsir tentang ruqyah dan tamimah. Diambil dari lafaz hadis, kemudian beliau terangkan dengan perkataan beliau sendiri. Jadi yang telah terdahulu ruqyah atau ruqa. 6 adalah mantra-mantra yang dibaca dengan lisan, namanya ruqyah.
Dengan perincian nantinya, tergantung dari jenis ruqyahnya kita akan menyimpulkan apakah boleh atau tidak, tergolong kesyirikan atau tidak. Ini makna dari ruqyah. Ruqyah artinya adalah pembacaan mantra-mantra dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mengangkat bala ataupun mendatangkan manfaat. Adapun at-tamaim atau tamimah juga bentuknya mantra-mantra namun pada tulisan. Nah, juga mantra-mantra namun yang ditulis. Ini perbedaan antara ruqyah dan tamimah. Ruqyah mantra-mantra yang dibaca. Tamimah mantra-mantra yang ditulis. Penggunaannya sama. Dibaca kepada orang yang sakit, dibaca kepada seseorang yang mungkin ingin dijadikan sebagai penangkal ruqyah tersebut untuk menangkal penyakit. Tamimah ditulis pada suatu media, baik itu kertas ataupun kain, kemudian digantungkan, ditempelkan atau diletakkan di suatu tempat bersamaan dengan keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut atau tamimah tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Nah, dari poin ini beliau belum menyebutkan tentang hukumnya. Pada poin yang pertama baru tentang apa itu ruqyah, apa itu tamimah. Intinya kita tahu dulu. Apa itu ruqyah, apa itu tamimah. Nanti akan datang pada poin-poin yang setelahnya tentang hukumnya. Dari judul bab di atas, pada ruqyah dan tamimah ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Makanya pada judul bab boleh bawakan dengan lafaz ruqyah serta tamimah tidak memvonis secara pasti boleh atau tidak boleh, termasuk kesyirikan atau tidak. Karena dalamnya terdapat perselisihan para ulama, akan kita dapatin nanti dari masail yang setelahnya. Kemudian ats-tsaniyah yang kedua, tafsirut tiwalah. Nah, pengertian atau definisi tentang at-tiwalah. Kalau boleh bawakan dari perkataan beliau sendiri tentang tiwalah, dari sesuatu yang dijadikan media untuk membuat yang tadinya benci menjadi cinta, atau kebalikannya cinta menjadi benci. Sama. Sebagai ungkapan dari para ulama mengatakan dengan sarf. As-sarf. Nah, terkadang ini ada unsur ada unsur praktek perdukunan atau sihir. Kalau tiwala tidak ada perselisihan di dalamnya, hukumnya pasti kesyirikan. Adapun ruqyah dan tamimah akan datang perinciannya. Kita ulangi. Kalau tiwala yang ditafsirkan sama penulis, semoga Allah merahmati beliau. Nah, pembacaan mantra-mantra atau penulisan mantra-mantra. Nah, dengan tujuan untuk membuat yang tadinya cinta menjadi benci atau benci menjadi cinta, ini hukumnya pasti kesyirikan. Adapun ruqyah dan tamimah akan datang perinciannya. Ini dulu paling pertama, pada masalah yang pertama dan kedua, pengenalan tentang apa itu ruqyah, apa itu tamimah, apa itu tiwala. Pengenalan dulu. Kemudian pada poin yang setelahnya kita akan masuk pada hukum. Dari ketiga hal yang disinggung dalam bab ini. Ats-tsalitsah yang ketiga, anna hadhihi ats-tsalat kulluha minasy-syirk min ghairi istithna. Kita artikan dulu, kemudian kita berikan tanbih tentang perkataan beliau pada poin yang ketiga ini. Artinya adalah sesungguhnya tiga perkara ini seluruhnya termasuk kesyirikan tanpa pengecualian. Nah, kita katakan sekali lagi. Sesungguhnya tiga perkara ini seluruhnya termasuk kesyirikan tanpa pengecualian. Hal ini perlu diberikan tanbih bahwa ruqyah ada yang tergolong
kesyirikan. Tamimah ada yang tergolong kesyirikan. Namun ada juga yang tergolong boleh. Kalau tiwala ya kita setuju dengan beliau tanpa dikecualikan seluruhnya. Nah, tergolong kesyirikan. Adapun ruqyah dan tamimah kalau kita perinci. Di sini kita perinci. Nah, kapan ruqyah tersebut dikatakan boleh? Kapan tamimah tersebut dikatakan boleh? Sebelum kita masuk pada poin yang keempat, poin yang ketiga fokus padanya. Ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang terpenuhi beberapa syarat di dalamnya. Ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang terpenuhi beberapa syarat di dalamnya. Pertama, ruqyah tersebut diambil dari Al-Quran. Artinya meruqyah dengan pembacaan Al-Quran. Dan ini banyak sekali dalilnya, seperti kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mengutus dia ke salah satu pasukan perang. Nah, hadisnya dalam Sahih. Mereka kehabisan perbekalan makanan, kemudian mereka pulang. Dan bangsa Arab sudah merupakan tradisi bahwasanya ketika ada sekelompok kaum yang bertamu di suatu kampung, hendaknya diberikan jatah tamu mereka. Akhirnya mereka bertamu karena mereka kehabisan perbekalan makanan. Ternyata di kampung tersebut mereka terhalangi untuk diberikan perjamuan tamu, tertolak, tidak diterima sebagai tamu. Terusir. Baru lewat keluar dari kampung tersebut, tiba-tiba mereka dipanggil kembali. Mereka pun terheran-heran. Kenapa? Karena dipanggil. Kemudian salah seorang dari penduduk kampung tersebut mengatakan bahwasanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah atau menyembuhkan? Karena kepala suku kami tersengat binatang buas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pasukan mengatakan, aku bisa meruqyah, menyembuhkan penyakitnya dia. Namun dengan syarat bahwasanya berikan jatah tamu kami. Kami tadi bertamu, kalian tidak memberikan jatah tamu kami. Kami akan menyembuhkan sengatan hewan berbisa dari kepala suku kalian, namun berikan jatah tamu kami. Akhirnya disepakati. Kesepakatan tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan kepada kepala suku yang tersengat binatang buas tersebut surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diruqyah dengan Al-Quran, surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir 7 ayat, dan ternyata memang sembuh biiznillah taala, sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan sesuai dengan kesepakatan mereka. Mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka wa ma yudrika ma." Dan beliau menyetujui bahwasanya itu adalah ruqyah yang syar'i, meruqyah dengan Al-Quran. Termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membacakan muawwidhatain, 2 muawwidah, 2 surat muawwid, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan dalil-dalil yang lainnya menyebutkan bahwasanya ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah di dalamnya terdapat pembacaan Al-Quran seluruhnya. Artinya seluruh ayat di dalam Al-Quran, seluruh surat di dalam Al-Quran boleh untuk digunakan sebagai media untuk meruqyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa ma yazidul zalimina illa khasara." Kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuhan bagi segala penyakit serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran boleh digunakan untuk
media ruqyah. Yang kedua, syarat yang kedua atau ketentuan yang kedua, meruqyah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya. Yang terdapat tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut boleh dijadikan untuk meruqyah. Termasuk hadis-hadis yang datang dalam bentuk doa. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbna idhabil ba's rabbin nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiruhu saqama. Doa yang kata dari Nabi SAW boleh digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Kita yang membaca kepada 6 orang yang sakit. Atau orang yang sakit membacakan bagi diri dia sendiri. Semisal doa datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah sebanyak 3 kali, bismillah bismillah bismillah, kemudian doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatannya dari kejelekan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan. Nah, ini termasuk ruqyah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan penyakit fisik. Kalau tadi mungkin kita giring kepada makna penyakit rohani, bahkan penyakit fisik dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW ajarkan kepada sebagian para sahabat, untuk menyembuhkan penyakit di kulit yang tergores, kemudian luka menganga, dengan menggunakan ujung jari jemari dia mengambil sedikit air liur, biriki ahadina, kemudian dioleskan disatukan dengan tanah dari permukaan bumi, wabiturbati ardina, kemudian dioleskan pada tempat yang luka tersebut, syifaan biidzni rabbina. Nah, ini boleh. Ada dalilnya dari Sahih Bukhari. Kita ulangi, bunyi doanya adalah sambil mengucapkan biriki ahadina, mengambil sedikit air liur di lidah, wabiturbati ardina, dicampur dengan tanah bumi kami, kemudian dioleskan pada tempat yang luka, syifaan biidzni rabbina, sebagai penyembuh dengan izin dari Rabb kami. Dan yang semisalnya, ini sekedar contoh kecil bahwasanya ini ketentuan yang kedua, bahwasanya boleh untuk meruqyah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk kriteria juga boleh untuk meruqyah adalah berbahasa Arab. Mantra-mantra yang dibaca dengan bahasa Arab. Entah di tradisinya ada tidak, wailah tradisi-tradisi sebagian suku. Mereka memiliki mantra-mantra tersendiri dengan bahasa daerah tersendiri. Jawa ada mantranya, Bugis ada mantranya, terkadang untuk menyembuhkan penyakit atau menangkal penyakit. Mungkin Mongondo ada juga. Pembacaan mantra dengan bahasa daerah. Ternyata hal tersebut tidak dibetulkan. Karena pembacaan mantra hendaknya atau meruqyah hendaknya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, maksud dari bahasa Arab adalah seandainya pun itu bukan dari lafaz Al-Quran, bukan dari lafaz hadis, namun bentuknya semacam mantra doa. Seperti Nabi SAW pernah mendapati seorang sahabat saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah. Di kota Makkah, dia adalah muhajiri yang terlarang bagi orang yang sudah hijrah meninggalkan
kampung yang dia hijrahi untuk kembali ke negeri tersebut dan tinggal. Hukumnya haram, tidak boleh. Makanya dia merasa sedih ketika dia sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian datang untuk suatu keperluan di kota Makkah yang dia telah hijrah darinya. Kemudian dia sakit parah. Nah, dia merasa bahwasanya dia akan melunturkan hijrahnya dia. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kepada dia, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Nah, atau kita gunakan lafaz ini kepada siapapun yang kita dapati dari anggota keluarga kita yang sakit, menyebutkan namanya. Meskipun bukan dari lafaz Al-Quran, meskipun bukan dari lafaz hadis tertentu. Nah, ini artinya boleh meruqyah dengan menggunakan bahasa Arab. Yang berikutnya yang keempat, seandainya pun dengan berbahasa Arab hendaknya. Ini dia. Pada syarat yang keempat ini pun penting. Nah, seandainya pun dengan berbahasa Arab hendaknya dari bahasa yang bisa dipahami. Bisa dipahami. Karena sebagian primbon, entah itu Arab Melayu atau Arab Kejawen, mereka gunakan abjad Arab. Tapi disusun huruf per huruf, abjad demi abjad, nggak tahu apa maksudnya. Nggak tahu apa maksudnya. Nah, nggak bisa dipahami. Karena bukan dari bahasa Arab. Mungkin mereka gunakan abjad Arab, tapi ketika disusun nggak tahu apa yang dibaca. Bisa jadi itu adalah huruf-hurufnya yang diajarkan oleh jin yang mengajarkan. Meskipun penggunaannya dengan 6 abjad Arab. Dan terkadang kita lihat sebagian tradisi, apalagi yang kental dengan budaya keraton, notabene-nya mereka dekat dengan Islam. Cirebon, kerajaan Islam. Jogja, Solo, keraton Islam. Nah, Ternate, Buton juga lari ke unsur Islam. Tapi ternyata kita lihat ketika mantra-mantra mereka tulis, tamaim, betul, abjad Arab. Tapi ketika dibaca, orang asli Arab sendiri, mahir nahwu sorof nggak tahu baca. Bagaimana cara baca nggak tahu. Nah, nggak paham. Bisa jadi itu adalah bahasanya jin. Bahasanya jin. Nah, ini adalah 4 syarat kriteria sesuatu. Nah, ruqyah tersebut bisa dikatakan boleh. Boleh. Nah, bisa dikatakan boleh. Ketika tidak terpenuhi 4 syarat ini, masuk dalam kategori ruqyah yang tidak boleh. Masuk dalam kategori ruqyah yang tidak boleh. Siapa yang mulai kepada kita tentang 4 syarat ini karena penting. Nah, yang paling pertama diambil dari Al-Quran. Dalilnya banyak sekali. Dan seluruh ayat boleh digunakan. Bahkan sebagian mereka memberi tafannun dalam hal ini, mereka mahir. Terkadang orang yang mahir dalam ruqyah, mereka pandai melihat penyakit apa. Ketika penyakit di kepala, mereka baca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kepala. Nah, ketika penyakitnya di perut, mereka ambil ayat-ayat yang menyebutkan tentang perut. Dan seterusnya. Atau penyakit yang berkaitan dengan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Mereka baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat sihir. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika adu kekuatan dengan Sahara atau Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, dan semisalnya. Atau meskipun tidak demikian, ayat manapun yang kita baca dari Al-Quran boleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-muhim manapun yang kita baca. Nah, syarat yang kedua, kriteria yang kedua, Abu Abdillah. Nah, setelah yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh kecil yang tadi kita bacakan di depan, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma idhabil ba'asir bin nas ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiruhu saqama. Dan misalnya yang datang dalil hadis menunjukkan tentang bolehnya dibaca doa tersebut karena tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Abu Mustanir berbahasa Arab, artinya bahasa mengunduh jangan. Karena
Jangan sampai mungkin ternyata sebagian orang mengono nggak tahu artinya ternyata jelek. Ini dia, makanya tidak diperbolehkan selain bahasa Arab. Berbahasa Arab boleh. Contohnya tadi tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia sakit di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Nah, Abu Urwah yang keempat. Nah, bahasa Arab tapi catatannya juga bisa dipahami. Sampai sebagian mereka mengatakan ini abjad Arab. Tapi ketika dibaca nggak tahu atau apa. Nah, dalam satu kata tersusun 10 huruf sekaligus. Kemudian tidak ada harokatnya. Bagaimana cara bacanya? Nah, ternyata itu adalah mungkin bahasa-bahasa jin. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatul syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Yang sampai ini adalah ilham atau wahyu dari jin yang diwahyukan kepada wali-walinya mereka, wali-walinya syaitan dari kalangan dukun, tukang sihir atau yang semisalnya. Nah, ini dia. Jadi yang beliau berusaha kita baca dari poin yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, bahwasanya beliau seakan-akan memvonis secara menyeluruh 3 perkara di atas: ruqyah, mantra-mantra yang dibaca; tamaim, mantra-mantra yang ditulis; atau tiwala, keseluruhannya tanpa terkecuali tergolong kesyirikan. Nah, telah kita berikan 6 tanbih. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih pun ketika mensyarah buku ini, ketika lewat pada poin yang ini, beliau pun tidak setuju. Nah, kata beliau, kami tidak setuju dengan apa yang datang dari poin yang ketiga ini. Karena kalau menyamaratakan bahwasanya ruqyah syirik, nah butuh perincian. Ada ruqyah yang boleh. Buktinya Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Buktinya Nabi SAW menyetujui tentang Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah seorang kepala suku yang tersengat 6 binatang buas. Kemudian Aisyah sendiri radhiyallahu anha pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Adapun tiwala nanti akan datang pada poin yang kelima, dan maksud kami tamimah. Tamimah kita akan menyinggung pada poin yang kelima. Ar-rabi'ah yang keempat, masail yang keempat. Anna ruqyata bil kalamil haq min al-'ain wal humma laysa min dzalik. Sebenarnya ini kita jadikan sebagai utur dari beliau. Pada masalah yang ketiga boleh katakan tanpa terkecuali. Kemudian boleh kecualikan di sini. Jadi seakan-akan tanakut, kontradiksi. Nah, rahmatullahi alaihi wa farallahu lah. Semoga Allah merahmati sang penulis, semoga Allah mengampuni dosa sang penulis. Yang keempat kata beliau, bahwasanya ruqyah dengan kalam yang hak, dengan perkataan yang hak. Perkataan yang hak, kita telah sebutkan tadi di depan tentang kriterianya kapan ruqyah itu dikategorikan boleh. Nah, ruqyah yang boleh sekarang dari poin yang keempat boleh katakan demikian. Ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah untuk menghilangkan atau mengangkat atau menangkal penyakit ain atau penyakit humma, pengaruh dari sengatan binatang berbisa. Maksudnya ini tidak termasuk kesyirikan. Ini tidak termasuk kesyirikan. Nah, sebenarnya butuh pengarahan yang lebih jauh tentang pada poin yang ketiga dan keempat ini. Seakan-akan terdapat kontradiksi, wa ilah telah kita jabarkan di depan tadinya. Kemudian hal ini pun ternyata bukan cuma pengkhususan, meskipun dalam hadis yang kita dapati tadi atau pada pertemuan sebelumnya, ruqyah boleh untuk penyakit ain ataupun penyakit humma, penyakit pengaruh dari sengatan binatang buas. Bahkan ruqyah umum, bisa penyakit apapun, bisa penyakit apapun. Dengan kata yang mudah untuk dipahami adalah ruqyah bisa menyembuhkan penyakit baik itu jasmani ataupun rohani.
Nah, penyakit yang berkaitan dengan rohani seperti kerasukan jin. Kerasukan jin datang ke rumah sakit manapun didiagnosa, dokter siapa yang bisa mendeteksi? Nah, datangnya ke klinik-klinik ruqyah atau datang kepada orang yang pandai, tabib dalam hal meruqyah. Jadi kesimpulannya bahwasanya ruqyah bisa menyembuhkan ini dia penyakit rohani dan juga jasmani. Jasmani tadi kita telah contohkan bahwasanya penyakit dari 6 dampak sengatan binatang buas. Itu tadi mungkin ada yang tergores, kena pecah beling, tergores benda tajam, atau terjatuh kemudian luka koreng yang semisalnya, boleh untuk diruqyah, tidak ada yang menghalanginya. Itu semuanya boleh. Bahkan penyakit dalam sekalipun boleh, penyakit jantung, penyakit darah, di kepala, atau yang semisalnya, semuanya boleh untuk diruqyah. Maka pada sebagian hadis kata Nabi SAW mengeluh kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa ra'sa, kepalaku sakit. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau dengan pembacaan Muawwidhatain 2, at-ta'wid, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kesimpulannya dari poin yang keempat ini bahwa barakallahu fikum meruqyah, metode penyembuhan dengan ruqyah boleh pada penyakit jasmani ataupun rohani. Penyakit sihir boleh. Al-khamisah yang kelima, sebagian ulama membolehkan termasuk syekhnya ya Allah Ta'ala apabila dia tidak mampu. Namun perkara ini sebenarnya mudah. Perkara ini mudah. Seandainya kita pun meruqyah, setiap orang bisa baca Al-Quran. Meruqyah untuk diri dia sendiri boleh. Meruqyah untuk diri dia sendiri boleh. Hanya saya terkadang barakallahu fikum, ruqyah itu akan lebih mujarab, akan lebih mengena apabila yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Kalau orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, mungkin bisa menyembuhkan hanya saja orang yang mengamalkan Al-Quran ketika dia meruqyah akan lebih mujarab. Tidak, karena dia tidak meminta kepada siapapun. Yang disinggung pada keutamaan akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah dia minta diruqyah oleh orang lain. Tapi kalau dia meruqyah diri sendiri tidak termasuk. Tidak termasuk. Al-khamisah yang kelima, anna at-tamimata idza kanat min al-Qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama. Hal hiya min dzalika aw la? Bahwasanya tamimah dengan pengertian yang dibawakan sendiri oleh sang penulis. Apakah tamimah atau bahwasanya tamimah apabila dari Al-Qur'an, ini terdapat perselisihan para ulama artinya boleh tidak digunakan atau tidak boleh. Boleh tidak atau tidak boleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Tamimi rahmatullahi alaihi boleh bawakan pendapatnya Ibnu Mas'ud serta sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, dan beliau jadikan sebagai penutup bab menunjukkan bahwasanya inilah yang beliau putuskan. Inilah yang beliau putuskan bahwa hal tersebut yang rajih adalah tidak boleh. Yang rajih tidak boleh. Karena kenapa? Misalnya seandainya kalau seandainya boleh, kemudian untuk menjaga bayi, anak kecil, untuk menangkal dia dari penyakit, kemudian dituliskan ayat Al-Quran
meruqyah anak kecil dengan lisan boleh. Tapi sekarang hukumnya tamimah, misalnya ditulis qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau tulis Al-Fatihah kemudian digantungkan di badan, ditempel di badan bayi. Ditempelkan di badan bayi. Ini kebanyakannya bayi, karena kalau orang besar dia bisa baca sendiri, tapi kalau bayi tidak, makanya bisanya diletakkan pada bayi. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya seandainya anak kecil tersebut buang air besar pun kecil bisa terkena Al-Qur'an. Jadinya apa? Dosa. Jadinya dosa. Karena ayat Al-Qur'an terkena dengan sesuatu yang najis. Maka yang paling dekat kepada kebenaran adalah bahwasanya hukumnya tidak. Meskipun terdapat perselisihan ulama di dalamnya, tapi yang paling dekat kepada kebenaran adalah hukumnya tidak. Kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, salah satu di antara 3 kemungkinan yang seluruhnya adalah dibilang kesalahan. Pertama, kalau tamimah tersebut diyakini bahwasanya dia tamimah itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, baik itu penulisan ayat kursi atau surat Al-Fatihah digantung, kemudian meyakini bahwasanya inilah yang menjaga rumah atau inilah yang menangkal penyakit apabila ditempelkan pada badan. Ini tergolong kesyirikan. Karena benda tersebut atau gantungan kaligrafi tersebut secara syar'i tidak ada dalilnya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab menurut syar'i, ini namanya syirik. Ini pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia menganggap bahwasanya tidak meyakini bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, namun dijadikan sebagai sesuatu yang afdol, mencari pahala dengan cara menggantungkan kaligrafi ayat-ayat Al-Qur'an atau nama lafzul jalalah Allah atau Muhammad atau basmalah atau yang semisalnya. Ini tergolong dalam perkara kebid'ahan. Kenapa kita katakan bid'ah? Karena para salaf mulai dari Nabi SAW sampai sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahwasanya mereka tidak melakukan hal tersebut. Kalau seandainya ini adalah ibadah, niscaya mereka lebih pantas untuk melakukannya. Kemudian kita contoh. Tapi ketika mereka tidak melakukannya, tidak ada kebaikan untuk kita melakukannya dari sesuatu yang para salaf tidak melakukannya. Kemudian, yang pertama tadi syirik. Kemudian yang kedua bid'ah. Yang ketiga, kalau seandainya tidak meyakini sesuatu, tidak mengatakan bahwasanya afdol atau bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, hanya saja sebagai hiasan dinding, ini pun haram. Karena Al-Qur'anul Karim turun bukan untuk dijadikan hiasan. Bukan untuk hiasan. Cara mengambil pahala dari Al-Qur'an adalah dengan dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Ini caranya mengambil manfaat dari Al-Quran, bukan dengan cara dijadikan sebagai hiasan dinding. Karena kebanyakan orang yang kebiasaan mereka menjadikan kaligrafi ayat Al-Quran sebagai hiasan dinding. Sebagai hiasan dinding, kebanyakannya orang ini memang malas membaca Al-Quran. Mereka mencukupnya hanya ditempel, kemudian untuk membaca Al-Quran tidak. Kebanyakannya orang demikian. Bukan kebiasaan mereka untuk membaca Al-Quran, hanya dijadikan hiasan dinding, ditempel. Ini dia, barakallahu fikum. Yang paling dekat kepada kebenaran dari perselisihan para ulama tentang tamimah, berupa ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai media untuk mengangkat mudarat atau mendatangkan manfaat, yang rajihnya adalah tidak boleh. Meskipun sebagian ulama mengatakan ketika tidak ada dalilnya, tapi ketika dilakukan kemudian terbukti mujarab, sebagian ulama membolehkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan kisah dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam salah satu kitabnya, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyembuhkan ruqyah dengan cara di wadah air macam gelas, kemudian ada air di dalamnya. Dia mencelupkan ujung jari dia, kemudian dituliskan di orang yang kerasukan jin surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Habis lagi, ambil lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ternyata terbukti. Bisa menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Jinnya keluar. Dari dua imam ini ternyata mereka membolehkan meskipun tidak ada dalilnya, tapi ketika dicoba dan ternyata mujarab, hukumnya boleh. Atau
Atau dengan cara sebagian orang mungkin kita pernah dapati, di ruqyah orang tersebut tak kunjung datang penyembuhan, jinnya nggak mau keluar. Nah, kemudian yang kita ruqyah adalah air di ruqyah, entah baca Al-Fatihah atau apapun dari ayat Al-Quran, kemudian berikan kepada 6 orang, diberikan kepada orang yang kerasukan jin tersebut, entah diminum atau digunakan untuk mandi, campur di air mandinya. Nah, dan kemudian ternyata terbukti ampuh. Ini menurut ulama yang membolehkan seperti ini boleh, karena tidak ada penyelisihan di dalamnya. Nah, karena tidak ada penyelisihan di dalamnya. Yang terdapat penyelisihan dalam hal seperti ini adalah terkadang kita dapati ketika masuk di klinik-klinik ruqyah, hal seperti ini mereka tempuh. Misalnya, seseorang yang kerasukan jin, kemudian di ruqyah nggak mempan. Akhirnya mereka meruqyah air dan diberikan minum kepada pasien. Namun jangan baca basmalah. Karena kenapa? Dalilnya mengatakan bahwasanya ketika seseorang minum atau makan tidak baca basmalah, berarti syaitan makan dengan dia. Nah, akhirnya diberikan kepada pasien yang di ruqyah tersebut. Ini meskipun boleh, tapi menyelisihi syariat. Makan dan minum harus baca basmalah, kalau tidak berdosa. Atau sebagian lagi mereka yang membolehkan dalam konteks ulama yang membolehkan, mereka baca, kemudian setelah mereka membaca mereka tiup di wadah air tersebut, entah baca basmalah atau baca Al-Fatihah, terus mereka tiup di air. Ini juga menyelisih syariat. Nabi SAW melarang kalau makan dan minum tidak boleh untuk ditiup, tidak boleh untuk bernapas. Nah, demikian. Seandainya pun barakallahu fikum bahwasanya para ulama yang membolehkan, nah, mereka katakan juga dengan syarat bahwasanya jangan sampai ada penyelisihan syariat di dalamnya. Jangan ada penyelisihan terhadap Al-Quran dan hadis. Hanya saja yang paling dekat kepada kebenaran dalam hati kita adalah khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Para sahabat juga tidak melakukannya, dan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud yang dalam hal ini juga dirojihkan oleh penulis sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dohir dari penulisan beliau bawakan perkataan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud sebagai penutup, seakan-akan beliau merujihkan hal tersebut. Intinya adalah yang roji tidak menempuh kecuali apa yang dilakukan oleh salafun shalih ridwanullahi alaihim ajmain. Allahu a'lam bishawab. Meskipun sebagian ulama membolehkan, bahkan lupa kalau nggak salah Imam Malik atau Imam Ahmad, data riwayat dari beliau Imam Malik. Nah, ketika sebagian anggota keluarga dari pasien yang terkena kerasukan jin, dia datang ke Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tolong datang ruqyah, tolong dilihat anggota keluarga kami sedang sakit, tolong datang. Imam Malik memberikan sendalnya, dia beritahukan kepada jin yang di dalam orang tersebut bahwasanya ini baru sendalnya yang datang. Kalau nggak mau keluar, orangnya yang asli yang datang. Nah, dan betul dia keluar. Ini pun kita dapati bahwa barakallahu fikum tidak ada landasan hukumnya. Nah, tidak ada landasan hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Sekilas ini pun pendapatnya Syekh Yahya bin Ta'ala dari apa yang kami dengar dari beliau bahwasanya ketika tidak ada dalilnya, ahsannya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya tidak dilakukan kecuali yang datang dalil padanya. Yang berikutnya as-sabi'ah, yang ketujuh. Yang keenam as-sadiyah. As-sadisah yang keenam. Anna ta'liqal autar 'ala dawabi 'anil 'ain min dalik. Menggantung senar di kendaraan termasuk untuk menangkal penyakit ain termasuk dari kesyirikan. Atau menggantungkan apapun itu. Selain senar misalnya. Datang sebagian ikhwan ceritakan kepada kami bahwa Syekh Muhammad bin Mani ketika beliau datang mengunjungi Sulawesi Utara, kemudian di Manado, sebagian ikhwan membawa beliau keliling kota Manado dengan bendi
tarik sama kuda. Ternyata jalan beberapa jauh, jauh, kemudian beliau mendapati di leher kuda tersebut terdapat bel. Akhirnya beliau bilang, berhenti di sini, aku mau turun, aku nggak tahan dengar bunyi bel di leher kuda tersebut. Kemudian sebagian ikhwan mengatakan bahwasanya bisa dilepas karena belum begitu jauh sudah dibayar. Sudah transaksi di awal dibayar, kemudian baru jalan berapa jauh, akhirnya bisa dilepas. Ternyata itu sudah paten, nggak bisa lagi dilepas. Akhirnya turun, naik kendaraan lain. Syekh Muhammad Mani. Artinya dari sini apa yang kita baca pada poin yang ke-6, bahwasanya apapun yang digantungkan apabila dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, hal ini sama, tergolong kesyirikan apapun yang digantungkan. Karena tradisi bangsa Arab, terkhususnya dari kalangan awam mereka, ketika memiliki sesuatu yang mungkin menakjubkan di mata orang lain, rumah, kendaraan, hewan ternak, terkadang mereka tempelkan sesuatu yang bisa memalingkan penyakit ain menimpa benda yang menakjubkan tersebut. Di mobil mereka tulis Masya Allah, poster yang besar mereka tempel di bagian belakang. Bahkan ini pun dilakukan ditempuh oleh pemerintah. Ada gunung besar di Hadramaut, mereka tulis dengan besar Masya Allah, gunung besar. Khawatir jangan sampai ketika orang terkena bisa mengirim penyakit air melihat gunung tersebut, gunungnya runtuh, bisa mengenai penduduk di bawah, di lereng bukit tersebut, lereng gunung tersebut. Kalau di rumah tulis Masya Allah atau Allahumma barik. Kesemuanya ini masuk dalam bab yang ke-6, bahwasanya menggantungkan sesuatu di kendaraan dengan tujuan untuk menangkal penyakit ain termasuk kesyirikan. As-sabi'ah yang ke-7, al-wa'idu syadid ala man ta'allaqa wataran. Ancaman yang keras bagi siapa yang menggantungkan watar pada hadis yang telah kita lewati, adalah tali senar yang digantungkan di leher kuda. Tali senar yang digantungkan di leher kuda. Dari poin yang ke-7 boleh katakan bahwasanya terdapat ancaman keras yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia, meninggalkan dia, menelantarkan dia. Kemudian ancaman keras yang lain juga adalah Nabi SAW berlepas diri dari dia. Artinya kalau ini dilakukan oleh seseorang berarti dia bukan umatnya Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian dari hadis yang sebelumnya juga, bahwasanya Nabi SAW mengutus satu utusan, memberitahukan bahwasanya hendaknya barang tersebut, benda tersebut dilepas, diputus, ditanggalkan. Pada bab yang sebelumnya juga Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu mengingkari dengan keras, dengan cara langsung dia lepas dari tangan seseorang tanpa meminta izin. Al-muhim dari perbuatan dilakukan oleh sebagian orang dari bab yang telah kita baca adalah perbuatan yang mendapatkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya serta dari para sahabat keseluruhan. As-saminah yang ke-8, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insanin. Yang ke-8, sebelum terakhir, keutamaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah, melepas, menanggalkan, intinya dia mengingkari dari seseorang. Dan apa telah kita baca, meskipun ini datang dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, dia seakan-akan memerdekakan suatu jiwa, memerdekakan budak yang ini memiliki landasan hukum yang kuat dari Al-Quran dan juga Sunnah, bahwasanya seseorang yang dibebaskan dari 6 perbudakan, kesyirikan, kemudian berpindah ke peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya dia merdeka. Seakan-akan orang tersebut merdeka dari perbudakan kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini permisalan yang datang dari Al-Quran dan hadis, meskipun datang dari Sa'id bin Jubair, namun makna menguatkan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. At-tasiyah yang ke-9 terakhir, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf. Bahwasanya perkataannya Ibrahim An-Nakhai, murid dari Ibnu Mas'ud, tidak menyelisihi apa yang telah terdahulu dari 6 perselisihan. Yang beliau maksud perselisihan adalah berkaitan hanya dengan tamimah. Kalau ruqyah tidak ada perselisihan di dalamnya. Ruqyah ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ketika terpenuhi 4 syarat tadi, berarti masuk dalam kategori ruqyah yang dibolehkan. Ketika salah satu syaratnya hilang, berarti dia masuk dalam kategori ruqyah yang tidak boleh. Adapun tamimah dengan pendapat yang roji, adalah bahwa hendaknya menempuh apa yang ditempuh oleh Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang tidak ada dalilnya, ahsannya ditinggalkan. Karena begitu banyak hal-hal yang kita bisa dapati kemudaratan dari hal tersebut. Lianna muradahu ashab Abdullah bin Mas'ud. Menutup perselisihan bahwasanya ini adalah hanya pendapatnya Abdullah bin Mas'ud ataupun sahabat-sahabat yang lainnya mungkin berpendapat lain. Seperti apa yang dilakukan tadi kita contohkan dari Syekhul Islam yang dipikirkan kepada kita oleh Imam Ibnul Qayyim, muridnya dia. Bahwasanya ketika seseorang mau menempuh dengan cara ruqyah yang dibolehkan, hendaknya jangan ada perselisihan terhadap syariat di dalamnya. Seperti contohnya tadi ketika dibacakan ayat atau meruqyah air kemudian ditiupkan. Meniup ke wadah air tersebut atau diberikan kepada pasien yang terserang atau kerasukan jin, kemudian memberikan dia minum namun tanpa membaca basmalah, yang ini menyelisihi syariat. Di sini ada soal sebelum kita tutup. Sehubungan dengan tidak termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab, yaitu meminta diruqyah. Bagaimana jika seorang meminta anaknya untuk diruqyah oleh seorang peruqyah? Siapakah yang termasuk dari dalil di atas? Apakah ibunya yang meminta atau anaknya yang diruqyah? Baik. Yang dimaksud adalah dari apa yang Anda bisa pahami dari soal ini. Ketika kita yang ingin diruqyah kemudian kita meminta, orang itulah yang tidak mendapatkan keutamaan, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika kita meminta untuk diri kita, pribadi, berarti tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian apabila kita minta kepada orang lain, di sini perlu diperinci. Orang lain tidak ada keterkaitan dengan kita. Ibaratnya syafaat, seorang dia terserang penyakit dari saudara kita. Namun tidak boleh, setelah menempuh penyembuhan medis, kesehatan dan semisalnya tidak. Kemudian kita minta kepada seorang yang mungkin bisa meruqyah. Bukan si pasiennya yang meminta, tapi kita minta dengan semacam syafaat, minta tolong diruqyah saudara kami. Dia sendiri tidak meminta. Hal ini juga tidak menggugurkan keutamaan akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, karena bukan pasien yang meminta. Namun pada kasus anak kita sendiri di sini perlu diperinci. Apabila anak kita adalah dari kalangan orang yang dewasa, dia sendiri mampu untuk meruqyah. Ketika kita minta untuk dia, berarti kita minta kepada semacam orang lain. Tapi ketika kita minta untuk anak kecil yang belum bisa meruqyah sendiri, sama halnya kita minta kepada diri kita. Anak kita yang mungkin masih umur 2 tahun, 3 tahun, kita minta tolong ruqyah anakku. Artinya dia adalah di bawah tanggungan kita sebagai orang tua. Ini termasuk orang yang meminta untuk diruqyah. Tapi kalau kita minta untuk anak kita yang mungkin sudah dewasa, ini termasuk syafaat sebagaimana kita minta kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari berbarakah ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.